bukan sakit. Jangan marah-marah. Sakit diomelin, ngomel apalagi orang lagi setan di musik. Gitu. Ingat ini adalah ketentuan Allah. Sakit badan kita, oh ini datang daripada Allah. Yang kedua, muncul dalam hati, oh berarti ada maksud baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit ini. Ada maksud baik Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita dikasih miskin. Mungkin kalau kita dikasih kaya, nggak ke majlis taklim, ke diskotik kerjanya, pantai, ya. Diskotik. Yang bisa begitu, nongkrong di kafe, godain perempuan. Kita baru dapat duit dikit aja, apa aja kita beli. Yang kagak manfaat, ya bener nggak? Yang kagak manfaat kita beli. Jadi ada kebaikannya di dalamnya. Nah, semua yang berkaitan itu harus apa yang terjadi kepada kita ini di alam dunia ini pakai sabab. Jadi nggak ada yang nggak pakai sabab. Kalau kata orang yang mutasawuf namanya hikmah, bukannya syafaat. Hikmahnya air ini bisa menghilangkan haus. Sabab air ini bisa menghilangkan syafaat air ini bisa menghilangkan, karena udah terjadi hukum adinya. Allah begitu pengennya. Minum, haus hilang sekali, 2 kali haus hilang, berkali-kali begitu terus, jadi hukum adi. Tapi ingat ujungnya, setiap barang yang tadi itu sama-sama tidak bisa memberikan bekas. Kan di hukum adi depannya begitu bacaan. Yang bisa memberikan bekas itu karena kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan dia minum. Ingat kepada Allah, yang bisa memberikan hilang haus itu adalah Allah Subhanahu. Kenapa kita mesti membaca bismillah di awal? Sebagai warning, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki asma begitu banyak. Air ini bisa hilang, menghilangkan haus sebab kehendak Allah. Itu warning sebenarnya. Kalau kita lupa baca bismillah, berarti kita punya keyakinan air ini yang bisa ngilangin haus. Ukur kita. Jadi salahnya sih, kita nggak pernah ingat. Jadi sabar. Harus ada wasilah. Jadi sabar, syafaat, wasilah, hikmah itu juga namanya. Jadi semua kita ini harus pakai wasilah. Nah, dengan sebab wasilah-wasilah tadi itulah kita harus berterima kasih kepada wasilah yang itu. Mana contohnya? Ente bisa ada di alam dunia, wasilah siapa? Kedua orang tua ente nikah, bulat tengah malam jadinya ente. Nggak tahu apa yang dibulatin kan gitu. Kata Allah apa? Berbuat baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Jadi berterima kasih kepada wasi. Kita ma'rifat tentang ini, tahu kepada Allah semua kudrah iroda, tapi nggak punya terima kasih kepada manusia, kepada wasilah, nggak nyampe. Sama-sama ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya rasa syukurnya kepada wasilah, nggak nyampe. Jadi kalau derajatnya nggak akan naik segitu-gitu aja udah. Jadi harus berterima kasih kepada wasilah. Jangan nggak pakai berterima kasih. Harus. Allah yang nyuruh, man yashkurin nasa, man la yashkurin nasa, dan yashkurin
Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Nggak usah pakai kita ngucapin alhamdulillah, cukup kita mengucap terima kasih kepada yang menjadi sebab, otomatis sudah berterima kasih kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi kepada kita itu atas kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, oh ini datang daripada Allah. Kata Allah perintah berikutnya, ente berobat kalau sakit, berobat gitu. Tapi nggak boleh punya keyakinan dokter yang menyembuhkan penyakit. Kita menjalankan perintah disuruh berobat, dapat pahala ganjaran. Begitu dikasih obat, diobatin, berterima kasihlah kepada dokter yang mengobati. Terima kasih. Kasih hadiah. Dengan dia begitu, maka dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dokter itu mengobatin, berarti Allah Subhanahu wa taala dengan sedang memberikan kudrah dari kepada dokter itu untuk mau ngobatin kita. Jangan kita nyalain yang lain. Gue punya penyakit begini, udah berobat kemana-mana, nggak ada yang bisa nyembuhin. Cuma ente itu yang jago. Nah, itu orang gila kan itu. Padahal gak benar semua tuh dokter. Kan nyalainnya begitu kita mah. Berobat banyak kayak begitu. Berobat terus sono keluar lagi Kalimantan kalau nggak sembuh ini kayaknya. Emang Allah belum kasih, jadi semua diomelin begitu. Jadi kalau sama-sama makrifat, yang membedakan kemudian dia menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu manakala dia berterima kasih kepada sahabat. Jadi jangan lupain wasilah. Maka adalah tercipta tawasul walid. Bikin tawasul itu namanya wasilah. Berwasilah bertawasul, namanya wasilah. Sanggup itu kita masuk surga nggak pakai wasilah, nggak bisa. Nanti di yaumul qiyamah berharap kepada siapa? Sahabatnya Rasul. Ngandelin amal aja. Ngaji seminggu sekali. Ngamalin 2 tahun sekali juga beruntung. Kalau kata Habib Usman itu di dalam kitab Risalah 25 ya. Kalau engkau mendapat nasihat itu adalah rezeki terbesar engkau yang engkau dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan duit aja gitu. Duit baru rezeki, kalau ilmu maka agak bikin pelaku yang gitu. Kalau dompet tebel otak baru terang. Ilmu baru mas. Numpang lewat doang. Itu udah musyrik tuh. Coba kalau dari sisi ilmu tauhid keyakinan yang begitu udah mensyarikat Allah Subhanahu wa taala. Asal duit banyak, makin perut kenyang baru ilmu bisa masuk. Karena kita tidak pernah memandang bahwa semua yang datang itu datang daripada Allah. Kalau duit aja baru alhamdulillah ya Rabbi, dan sakit. Kalau nikmat mah nggak usah diajarin dah, tapi kalau bala itu yang sulit. Ingat bala itu datangnya daripada Allah. Boleh jadi nih, kita tobat melalui ibadah kita, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ngaco, jadi Allah nggak terima tobat kita lewat ibadah, lewat istighfar. Kalau engkau beribadah dan istighfarmu tidak bisa menutupi dosa-dosamu, Allah ganti dengan cara yang lain untuk menghapus dosa-dosa. Dikasih bala itu menghancur dosa-dosa. Jadi bersyukur kita dikasih bala. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperhatikan kita untuk kita bisa diampuni daripada dosa-dosa. Sebab istighfar kita tidak mampu untuk menghapus daripada kita punya kesalahan. Ibadah kita tidak mampu untuk menghapus daripada kesalahan kita dan dosa sebelum. Allah kasih bala dia dengan cara ini engkau bisa dibersihkan begitu. Kalau engkau ridho.
Tandanya Allah ridho kepada kita atau enggak, begitu datang sesuatu bala itu, kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau kita nggak ridho, berarti Allah nggak ridho sama kita. Begitu. Yang gampang. Ya. Jadi dikasih bala, aduh, kasih bala. Oh bala bisa senyum atau dia. Alhamdulillah dikasih bala. Orang yang sabar ada ganjarannya. Contohnya gimana? Karena orang yang sabar itu tandanya setiap datang musibah mengucap innalillahi. Semua itu datangnya daripada Allah. Allah itu maha suci daripada sifat balas dendam, usahain makhluknya, memberikan masalah yang lebih daripada kemampuan makhluknya, nggak mungkin. Kita punya anak pilek, batuk, tukang es lewat, minta dia hati kojor-kojor, guling-gulingnya minta, kita nggak beliin. Karena kita sayang sama anak itu supaya jangan tambah sakit. Ya begitu orang kita. Kita minta kaya, nggak Allah kasih kaya-kaya. Kalau ente dikasih kaya, lancur. Kata Allah jangan, gue kasih susah lu biar ingat mulu. Gitu. Apa emang uratnya urat miskin nggak tahu ya. Manakala kita udah siap semua datang daripada Allah, hati kita bisa bersyukur, begitu dapat kelebihan rezeki kita sedekah, ibadah makin toat baru dikasih. Gitu. Tapi ada yang seumur hidupnya miskin terus. Ingat kalau doa kita nggak dikabulkan, tanda-tanda kita mau masuk surga. Sebab Allah mengabulkan doa-doa yang tidak pernah dikabulkan di alam dunia itu nanti di surga. Kalau keyakinannya benar, caranya benar. Kan gitu. Apa Allah nggak dengar doa gue? Gue udah ngomong begini. Tahlil udah 100, kurang kali 1000. Kagak dengerin gue. Allah dengar. Karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala kapan mau dikabulkannya terserah Allah. Allah lebih arif, lebih bijaksana, lebih tahu. Oh, ente kayaknya kalau di dunia ntar kacau, ini ntar di akhirat aja lah. Kabul bisnis gagal mulu, udah biarin aja. Emang ketentuan kalau begitu gimana? Ya buat koreksi dirinya, apakah keyakinan kita udah benar belum, cara kita sesuai dengan syariat belum, itu jangan mikirin hasilnya gagal mulu. Udah ketentuan Allah begitu, terima aja ya. Alhamdulillah ya Rob, gagal kalau gue berhasil mungkin gue jadi kagak ngaji, jadi begini gitu. Nanti waktu yang akan membuktikan kebaikan ketentuan Allah pada saat sebelumnya. Kan kita nggak pernah paham. Ini contoh. Aneh kawin lagi. Ini contohnya. Orang kalau kawin lagi kan maunya nggak ketahuan ya. Mertua yang pertama nggak tahu, saudara-saudaranya nggak tahu. Lebaran hari pertama itu jatahannya di sono. Otomatis tahu semua tuh. Biasanya